Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amin. Hayya bina nafta darsana bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Assalamualaikum Om Retna. Waalaikumsalam Ahlan warahmatullahi wa sahlan. Ahlan bik. Apa? Ahlan bik. Ya. Kaifa haluki? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Sobahul khair. Sobahun nur. Nur. Ya, selamat pagi juga. Assalamualaikum Om Malazio. Ya, assalamualaikum Om Malazio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah bi khair. Subhanallah ya, masih diberi kesehatan. Alhamdulillah ya, dimanfaatkan kesehatannya untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Alhamdulillah beribadah kepada Allah, khususnya menuntut ilmu, belajar ya. Kalau sudah belajar, jadi kita tahu ilmu-ilmunya, jadi langsung kita praktekkan. Insya Allah tidak menyimpang ya, karena kita memang harus banyak-banyak belajar. Ya, assalamualaikum Ummu Rayyan. Waalaikumsalam Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Sobahul khair. Sabahun nur. Kaifa haluki? Alhamdulillah Nabi. Alhamdulillah masih ingat. Alhamdulillah sehat ya Bun ya. Alhamdulillah semua sehat. Nggak naik gunung lagi Bun. Bunda Raya nggak naik gunung. Udah ya. Bulan depan kali Ustaz. Wah, subhanallah, tafakur alam ya, subhanallah. Mumpung masih sehat, masih kuat, dimanfaatkan buat ya tafakur alam, subhanallah. Tapi tetap waspada ya, harus hati-hati kesehatannya Bun ya, jaga. Ya, masalahnya kan kita nggak tahu yang namanya ini ya. Ya mudah-mudahan selalu dilindungi. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Ya insyaallah. Insyaallah kita bisa ikutan amin. Baik, ya. Lanjut, kita masuk di halaman 320 ya. Yang minggu yang lalu sempat mati ya. Sempat, ini kurang tahu mungkin sinyalnya nih di akhir-akhir. Sekarang sinyalnya agak, kalau mungkin nggak kurang kuat kali ya. Hasan Ruya Abu Dawud bi isnadis sahih ya, diriwatkan Abu Dawud ya, ini sanadnya sahih, an Zaid bin Sabit ya, annan nabiyya, bahwa anna itu bahwasanya, kalau inna itu apa? Dalam Al-Quran innalladzina amanu, nah kan banyak kan inna itu sesungguhnya ya, kalau anna bahwasanya, kalau inna sesungguhnya. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bersabda, sholatul mar'i fi baitihi, sholat seseorang di rumahnya, dol ya, lebih utama, lebih baik min sholatihi fi masjidi hadza
ya lebih baik dari sholatnya di masjidku, tuh kata Rasulullah. Nah belum selesai, jangan sampai nanti hadisnya menyampaikan sholatul mar'i fi baiti afdal min sholati fi masjidi hada, tuh kata Rasulullah, sholat di rumah tuh lebih afdol daripada di masjidku. Ah, nggak ngelihat setelah ini. Dia kan masih ada nih, koma illal maktubah. Oh, hati-hati nih, banyak motong-motong kalau di video-video kan dipotong-potong, kasihan. Jadi di ini difitnah, astagfirullahaladzim ya. Jangan sampai ya illal maktubah. Nah, jangan sampai ada yang motong juga nih video kita nih. Ya, illal maktubah berarti kecuali sholat fardu. Ya, buat laki-laki tetap di masjid. Ya. Wa fi hadil ahadits dalilun ala istihbabis sholatut tatawwu' fil bait. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasannya disunnahkan sholat sunnah di rumah. Ya, wa anna sholatahu fihi afdalu min sholati fil masjid. Bahwasanya sholatnya itu lebih utama daripada sholatnya di masjid. Qala Nawawi, kata Nawawi, innama hatta nafila fil bait, ini disunahkan di rumah. Likauni, apa tujuannya? Kenapa sih ya kita disunahkan sholat sunnah di rumah? Likauni akhfa, ya agar dia itu apa ya, tidak terlihat, ya wa ab'ada anir riya, ya agar dijauhkan dari riya. Misalnya dia bolak-balik ke masjid, dilihatin orang, dia merasa rajin, merasa apa ya, rajin ibadah. Nah ya, jadi tetap di rumah ada. Wa aswanu min makhawatil amal, dan juga dia nggak sia-sia dari amalnya. Walitabarrakal bait bidzalika, tuh agar rumahnya itu mendapatkan keberkahan. Tuh ya, agar rumahnya mendapat keberkahan, diisi dengan sholat-sholat sunnah. Ya ini buat laki-laki, kalau perempuan sih tetap di rumah. Ya, fardu di rumah, sholat sunnah di rumah. Wa tanzilu fir rahma wal malaikatu, dan diturunkan rahmat dan malaikat di rumah. Tuh subhanallah. Kalau rumah itu selalu diisi dengan sholat, membaca Al-Quran, ya subhanallah, berzikir, itu malaikat semua yang apa dalamnya itunya isinya malaikat semua itu. Ya, malaikat dan rahmat datang juga. Ya, bukan tamu namanya rahmat ya. Maksudnya rahmat dari Allah. Ya. Wa yanfiru minhu syaitan. Nah, setan-setan itu akan lari dari rumah itu. Coba bayangkan ya. Bayangkan itu. Itu setan tuh ngapain sih di rumah dia? Ya bikin, pasti mohon maaf, pasangan suami istri selalu berantem, ya berusaha untuk menceraikan suami istri, tuh membuat anak-anaknya juga bisa apa, misalnya nggak mau sholat, nggak ini, karena nggak turun keberkahan, nggak turun rahmat, malaikatnya juga udah pada nggak ada, yang datang setan semua. Tuh hati-hati. Nah, bagaimana setan yang nggak ada, malaikatnya ada semua di apa di rumah itu, kita harus isi dengan banyak-banyak beribadah. Oh, ya. Tuh, coba kalau misalnya kita bisa ngelihat malaikat, kita bisa ngelihat setan. Coba ya, mohon maaf misalnya nih. Oh, pasti dia merasa, oh ada setan nih. Kita salat, yuk, biar setannya pergi. Malaikat dan nggak bisa begitu, ya kan? Tapi subhanallah, kita tidak bisa melihat malaikat dan setan. Jadi dari kita sendiri, ya bukan kita pingin begini bikin gitu, ya enggak. Tuh subhanallah ya. Jadi kita harus otomatis. Ini pentingnya nih kalau kita sholat sunnah di rumah. Makanya diperbanyak sholat-sholat sunnah ya di rumah, apalagi kalau kita masih sehat. Ya, udah masih sehat, masih segar. Ya, itu pentingnya kita harus banyak-banyak ketemu Allah. Kalau sering ketemu Allah di dunia, maka di akhirat Allah pasti ingat kita, ya. Nggak jauh nggak jauh apa di dunia kalau lagi kampanye, ya kan? Kampanye dia ikut terus kampanye. Lama-lama dekat, lama-lama kenal. Oh, udah waktu jadi dipilih itu ketuanya, nggak jauh itu pasti akan dipilih juga tuh yang deket-deketin dia itu. Ya, giliran udah nggak dipilih aja menjauh. Astagfirullahaladzim. Aduh,
Ya Allah, ya jangan sampai begitu ya. Nah, maka tapi tetap silaturahim terjaga. Ya ini penting. Jadi tujuannya kalau sholat sunnah di rumah itu agar keberkahan turun, rahmat dan malaikat juga datang, setan juga pada pergi. Ya kayak begini nih kita belajar nih. Ini zikir namanya kita kan, zikir juga. Nah, malaikat datang nih kita lagi, malaikat lagi ngontrol kita. Malaikat ngikutin kajian juga kita. Ya, setan pergi. Amin ya. Rumah-rumah kita jadi bersih. Ya jangan sampai subuh itu kan setan apa pada keluar semua itu kan, ya itu kan pada nemenin orang-orang lagi tidur. Ya, ya seperti ini. Yang untung kita masih kuat nih, ini bertahan. Karena setan udah dibisik-bisikin nih. Tuh, udah tidur aja teman kamu tidur. Tuh, kalau tidur udah kamu bangun, kamu nggak usah tidur. Apa nggak usah tidur? Nggak usah belajar. Udah dibisik-bisikin tapi alhamdulillah ya, bunda-bunda ayah kuat nih. Ya apa dari godaan setan. Alhamdulillah. Lanjut. Afdaliyatu tulil qiyami ala kasrati sujud fit tatawwu. Nah, keutamaan afdaliyah ya, keutamaan. Tulil qiyam, tul itu panjang. Qiyam itu berdiri, lama berdiri. Jadi keutamaan lama berdiri dalam sholat. Nah, ala kasrati sujud fit tatawwu lebih utama daripada lamanya sujud. Ya iya. Orang sujud cuma gitu kakinya juga dilungkup maksudnya nggak capek. Coba kalau berdiri lama-lama. Capek kan? Tuh. Apalagi itu kalau panjang surah apa ayatnya yang dibaca. Nah, apa itu keutamaannya? Rawiyal jama'il Aba Dawud al-Mughayyir bin Sya'ban qala in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh ketika Rasulullah itu kalau salat berdiri dan yusolli hatta termiqadama wa saqahu tuh. Rasulullah itu kalau salat subhanallah berdiri lama sampai bengkak kedua kaki apa kedua telapak kakinya dan betisnya ausaqahu. Subhanallah ya. Tuh, itu Rasulullah tuh bengkaknya karena sholat. Nah, zaman sekarang tuh bengkaknya ya karena main bola, ya jalan ini mungkin terlalu sering jogging jadi bengkak macam-macam. Ya, bukan karena ini. Nah, tuh Rasulullah subhanallah. Apa kata Rasulullah ketika kakinya bengkak itu? Fayuqalu, nah mereka berkata dan ada apa yang bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasul menjawab, fayaqul afala akunu dan syakura. Kata Rasulullah. Ya, apakah aku nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Tuh, abdan. Apa abdan tuh? Hamba. Syukuran. Syukuran itu kan apa? Bersyukur. Tuh, subhanallah. Jadi, hebat kan orang mengira nah, Rasulullah itu udah dijamin masuk surga. Tapi kok masih apa ya masih taat ibadah, justru ibadahnya itu melebihi sampai apa ya kakinya bengkak. Coba apa kata Rasulullah? Apa nggak boleh saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Maksudnya apa di sini? Maksudnya apa? Maksudnya apa nggak boleh saya ini masih bisa sholat, masih bisa berdiri tuh. Subhanallah ya. Jadi bersyukur bukan berarti dijamin masuk surga itu udah enak-enakan. Enggak, subhanallah ya. Banyak orang sekarang nih zaman sekarang nih. Udah aduh kalau saya perhatikan ya mungkin perlu diperbaikin nih apa sistem pendidikan negara kita ini. Lihat, anak-anak kelas 6 belum ujian aja, belum ujian di sekolah, itu udah ujian di luar udah pada lulus. Ya kan? Coba, betul nggak? Kelas 6 ya atau kelas 3 SMP atau kelas 3 SMA. Belum ujian di sekolahnya, di sekolah lain waktu masuk SMP udah lulus. Coba, padahal di sekolah sendiri belum lulus. Ya. Boro-boro lulus ujian juga belum, ya kan? Nah, tapi kenapa kok di tempatnya udah lulus? Nah, kalau kita berpikir seperti itu, logikanya nih, atau anak-anak juga pasti ngerti. Ngapain saya belajar di sekolah udah kelas 6? Ngapain saya ujian? Orang saya di tempat lain udah lulus kok SMP. Nah kan? Logikanya kan? Nah, itu yang akhirnya, mohon maaf, belajar juga nggak serius. Ya, belajar nggak serius, santai. Jadi, akhirnya nilainya ya mungkin bisa jadi maksimal. Tapi apa yang dipelajari, apa yang dia perjuangkan dalam itu nggak masuk dalam otaknya. Jadi nggak bermanfaat, nggak berisi. Nah, karena udah merasa lulus, ya kan? Nah, itu yang salah. Walaupun di luar lulus, tapi, nah, pentingnya itu, tapi tetap belajar, tetap ujian yang benar, tetap mendapatkan hasil yang maksimal. Tuh.
Kalau dulu kita ya, mungkin saya tahun berapa tuh ya, 88 ya. Saya lupa tuh. Waktu SD itu ya. 88 ya. Waktu SD, saya ingat 88 kelas 6 itu nilai kita sebelum kita belum bisa daftar di SMP lain kalau belum ujian, belum keluar nilai ya kan? Waktu itu kan gimana biar masuk SMP negeri, nilainya harus bagus, harus begini. Oh ya, ujian dulu gitu-gitu. Ya kan? Nah, akhirnya ya kita harus belajar mencari untuk tujuannya SMP negeri. Nah, kalau sekarang kan udah masuk swasta ini, ada yang begini. Ya, makanya kalau sistem kita lihat, mohon maaf, sistem gontor itu kan, gontor kan harus keluar ijazah dulu. Hmm. Ujian masuknya harus keluar ijazah biar dilihat nih anak maksudnya ada potensi apa nih, dia bisa apa nih. Nah, itu dilihat belajarnya gimana. Enggak sebelum keluar ijazah, enggak ya. Nah, itu pentingnya memang kalau bisa mohon maaf lah ya, diperbaiki lagi nih sistem pendidikan kita. Ya, jangan sampai karena belum ujian, belum daftar yang lain, akhirnya udah terima lain, udah santai aja ya. Nah, ini pentingnya. Rasulullah ya, subhanallah, sudah dijamin masuk surga, masih tetap taat, lebih ibadahnya itu. Subhanallah ya. Nah, ini kita harus ikuti nih, kita harus ikuti cara Rasulullah. Warawiya Abu Dawud an Abdullah bin Husaimi anna Nabi sallallahu. Nah, Nabi Muhammad SAW ditanya, ayul a'mal afdal. Jadi amal-amal apa yang lebih utama tuh? Qala tul qiyam, kata Rasulullah. Jadi lama berdiri dalam sholat itu utama. Tuh, kita kalau sholat sendiri nih, pun subhanallah, sholat sendiri aja, jangan kalau jamaah, kalau jadi imam kasihan jamaahnya yang nggak kuat ya. Kalau sholat sendiri, ya bunda-bunda baca surat Al-Baqarah, oh subhanallah, ya 1 sampai, ya kalau nggak nyampe sampai akhir nggak apa-apa, ya 1 sampai 10 misalnya, nah boleh. Tapi kalau bisa bacanya yang lama gitu kan, yang lama itu pelan-pelan, subhanallah, kalau hafal ya. Amin. Ya, kalau hafal ya udah lama itu dipertahankan. Itu utama. Kila fa ayu sodak afdal. Terus ditanya lagi, ya Rasulullah, sedekah apa yang lebih utama? Yang afdal itu seperti apa sedekahnya? Nih, kata Rasulullah, juhdul mukil. Tuh. Maksudnya apa di sini? Juhdul mukil itu orang yang miskin, dia bersedekah dari hasil kerjanya. Tuh, subhanallah. Ya, tuh sedekah yang lebih afdol. Mohon maaf, orang miskin itu dia masih masih bisa bersedekah dari hasil kerjanya. Contohnya dia kerja nih. Mungkin dia dapat per hari taruhlah, maaf, 20.000, 30.000 ya, tapi dia masih bisa menyisihkan uangnya 5.000 buat sedekah. Coba bayangin, subhanallah ya. Misalnya per bulan dia dapatnya cuma, mohon maaf, 300.000, 500, ya segitu, tapi masih bisa menyisihkan sedekahnya 20.000, 50.000, padahal buat makan aja nggak cukup ya kan, tapi masih bisa bersedekah. Itu yang lebih utama, subhanallah. Kita bisa nggak begitu? Bisa. Apakah kita nunggu miskin dulu? Ya enggak kan? Ya, ya kan? Tuh, masa yang, mohon maaf, yang miskin aja masih bisa bersedekah, yang kaya masih enggak sih? Kalau kaya bersedekah wajar karena dia punya harta. Tapi apakah kita bersedekah nunggu kaya? Kan enggak. Nah, itu mumpung kita masih hidup, ayo. Nah, banyak-banyak bersedekah. Karena apa? Banyak orang meninggal itu nyesel, pingin hidup lagi, pingin bersedekah. Tuh. Itu kita lihat ya, banyak kalau kurban-kurban gitu ya, sampai ya Allah, nabung buat tahun depan gitu kan, beli kambing, dia seneng banget kambingnya dibawa dibawa sama dia sendiri. Hasil, mohon maaf, pemulung itu kan dia menabung per bulan mungkin 100.000 atau berapa, yang penting ya cukup lah beli kambing. Misalnya kambingnya 2 juta, 2,5 juta, subhanallah. Itu berarti kan pemulung itu berkorban. Ya, subhanallah. Ya, berkorban. Hebat banget itu.
Ya, nah kita masa kalah sih sama ini ya. Nah, makanya kalau justru yang punya uang, yang yang punya harta justru harus lebih dari itu. Ini penting. Khilafa ayul hijrah afdal. Nah, di sini disertakan lagi. Ini di halaman ini ya 321 ya. Nah, hijrah apa yang lebih utama? Nah, ini banyak nih hijrah-hijrah. Kan lagi rame tuh kemarin Muharram, hijrah. Setiap Muharram hijrah, setiap Muharram hijrah. Hijrah itu nggak bisa setiap Muharram. Jadi tiap ini harus hijrah. Nah, hijrah itu seperti apa? Qala man hajara ma harramallahu alaih. Nah, ini dia. Jadi hijrah itu yang bisa meninggalkan ya, menjauhi ya, menghindari apa yang Allah apa? Larang. Ya, ini haram Allah. Yang Allah haramkan. Itu sebenarnya itu dulu. Kalau hijrah itu menjauhkan dari perbuatan buruk. Kalau perbuatan buruk sudah ditinggalkan, saya yakin perbuatan kebaikan pasti akan dikerjakan. Nah, itu dulu. Makanya kan sholat itu apa sih tujuannya? Ya kan? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ya kan? Menjauhkan dari perbuatan perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini pentingnya kalau perbuatan keji dan mungkar itu sudah kita tinggalkan, kita jauhi, kita hindari, insya Allah perbuatan kebaikan akan kita kerjakan. Ini hijrah yang sebenarnya ya. Jangan sampai hijrah, oh aku udah nggak pakai jilbab sekarang hijrah pakai jilbab. Tapi, nah, udah hijrah pakai jilbab tapi apa? Yang Allah larang masih dikerjakan itu bukan hijrah namanya ya. Hijrah itu harus sepenuhnya kafah, harus kafah. Nah, khilafa ayul jihadu afdal. Jihad apa? Jihad seperti apa yang lebih utama, yang afdal? Qala man jahadal musyrikin nabi mialihi. Ya, dia ini berjihad di jalan Allah dengan hartanya. Ya, subhanallah. Wa nafsihi dan jiwanya. Khilafa ayul qatl asyraf, dan seperti apa kalau mati? Nah, mati yang lebih baik itu seperti apa? Nah, ya qala man ahriya qadamahu wa aqara jawadahu. Nah, bagi yang terbunuh ketika perang ya, dan kudanya juga terbunuh itu ya, itu mati dalam afdal. Tapi nggak harus perang kita kalau ingin mati, enggak ya. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah juga afdal, asyraf ya. Lanjut, jawaz sholatit tatawu min julus, halaman 300. 300 ya, tetap 321 ya posisinya. Nah, ini boleh nggak Jawas itu membolehkan sholat sunnah duduk. Ini ya, sholat sunnah duduk nih. Tasyu tatawu bin kuat, diperbolehkan sah sholatnya, sholat sunnah duduk. Mal kurati alal qiyam kama yasyu ada ba'du min kuat wa ba'du min qiyam law kana dzalika fi raq'atin wahidah fa ba'du yu'addi min qiyam. Jadi diperbolehkan. Nah, di sini kita lihat mengerjakan tatawwu dengan duduk walaupun ia mampu mengerjakannya dengan berdiri, walaupun dia kuat berdiri, tapi boleh duduk, boleh. Sah juga baginya mengerjakan satu rakaat sunnah, itu boleh juga dengan duduk dan satu rakaat sisa berdiri. Maksudnya satu rakaat duduk, satu rakaat berdiri boleh. Jika ia mengerjakan sholat sunnah hanya satu rakaat, sah baginya mengerjakan sebagian rakaatnya itu dengan berdiri dan sisanya dengan duduk, baik mengerjakannya dengan berdiri terlebih, halaman 322 dahulu, atau dengan duduk terlebih dahulu. Semua cara itu diperbolehkan dan tidak dimakruhkan. Ya, makanya kalau kita ngeliat ada orang sholat begitu, ya kita nggak jangan protes, jangan komplain, jangan ini sok tahu gitu. Makanya ini pentingnya belajar. Nah, dengan dalam mengerjakan sholat sunnah, ia dibolehkan duduk dengan cara yang dekannya. Tapi yang lebih utama adalah duduk tarabbu. Tarabbu itu duduk dengan dua kaki bersilang di bawah paha. Ya, sila ya, bersila ya. Yang bersila ya. Muslim Iqamah berkata pada Aisyah, bagaimana cara sholat 2 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah? Dengan duduk. Nah, bagaimana Rasulullah sholat dengan duduk? Aisyah menjawab, beliau membaca Al-Quran dalam kedua rakaat itu. Apabila beliau hendak melakukan ruku, beliau berdiri. Nah, kalau mau ruku, dia berdiri, lalu melakukan ruku. Ahmad dan para pengarang kitab sunnah meriwayatkan bahwa Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW membaca Al-Quran dalam sholat malam dengan duduk. Ketika beliau sudah memasuki usia tua, nah ini pentingnya, ya,
beliau mengerjakan sholat malam dengan duduk. Nah, ketika Rasulullah udah tua, baru Rasulullah duduk. Beliau membaca Al-Quran dengan duduk. Apabila surah yang dibacanya tersisa 40 atau 30 ayat, beliau berdiri. Nah, kalau masih ada sisa beberapa ayat, beliau berdiri. Dia meneruskan bacanya, kemudian beliau melakukan sujud. Maksudnya di sini apa? Ya, diperbolehkan duduk boleh, meskipun dia mampu berdiri, tapi lebih afdol. Ini pentingnya kita belajar ya. Bukan berarti kita belajar kita harus praktekin semua, enggak. Tapi ini ada khusus, maksudnya apa? Ini ada buat orang-orang khusus ya. Misalnya dia nggak kuat berdiri, dipersilakan duduk. Tapi kalau kita masih kuat berdiri ya berdiri aja gitu ya. Nggak harus duduk. Mm-mm. Ya, meskipun kita tahu itu diperbolehkan boleh. Tapi kalau kita masih mampu berdiri, berdiri. Kalau nggak mampu boleh duduk. Tapi kalau habis itu kalau mau berdiri lagi boleh. Nah, ini pentingnya kita belajar. Jadi tahu. Pentingnya kita belajar begini kenapa? Ketika kita melihat ada orang lain di masjid sholat begitu, kita tahu. Oh, kita udah tahu, udah belajar. Tapi kalau orang nggak tahu, pasti dia merasa tahu. Kamu kok sholatnya duduk? Kamu kan bisa berdiri. Nah, digituin. Nah, berarti dia nggak tahu, dia belajar, dia tahu orang belajar boleh. Nah, itu pentingnya kalau kita belajar, jadi ngerti ya. Nah, kan banyak kan sholat-sholat juga, ada juga sholat sunnahnya nggak di masjid, di rumah dia langsung habis salam pulang, ya kan? Nah, dia protes, kamu kok nggak sholat sunnah? Nah, dia nggak belajar bahwasanya sholat sunnah di rumah itu lebih afdol, ya kan? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan belajar, jadi tahu ya, jadi tahu seperti itu. Sholat apa sholat dalam keadaan duduk diperbolehkan boleh. Nah, silakan kalau misalnya bunda-bunda sholat sunnah, cara-cara dibaca dipraktekin juga boleh, silakan biar nggak bingung. Sholat di depan duduk dulu nih bersila Bismillahirrahmanirrahim, terus akhirnya apa rakaat apa yang satu lagi berdiri, silakan. Nah, itu enaknya apa kalau sholat duduk? Ya mungkin bisa sambil baca Al-Quran lama, subhanallah ya. Ada orang baca Al-Quran aja, maksudnya hanya baca Al-Quran. Tapi ini sholat dan membaca Al-Quran, subhanallah ya kan. Misalnya usolli sunat duha ini misalnya kan, duduk dia lama sambil baca Quran. Habis waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus dia nggak hafal. Nggak apa-apa baca. Innaka laminal mursalin. Ala waduh, subhanallah. Enak gitu kan. Silakan boleh. Nah, ini penting penting belajar kan. Ustaz, saya tuh pingin banget apa sholat tuh lama bacaannya, tapi saya nggak hafal ya kan. Kalau berdiri susah bacaannya. Duduk. Oh, alhamdulillah kita masih diberi rukhsah, apa keringanan. Ya, sholat mungkin sholat duha kita baca Quran. Boleh itu. Ustaz. Atau sholat sunnah-sunnah apa gitu boleh. Duduk aja baca Quran lama. Jadi kita subhanallah bisa sholatnya itu 1 jam 2 jam itu. Ya kan? Cuma duduk bacanya lama itu, jadi rokat pertama itu bisa dibilang setengah jam itu. Kenapa? Karena ayatnya panjang. Suratnya surat Al-Baqarah misalnya dibaca panjang, oh, beberapa halaman tuh 10 halaman baru Allahu Akbar, oh subhanallah kan. Belum pernah kita seperti itu. Nah, kita manfaatkan boleh. Nah, 1 rakaat lagi boleh berdiri, yang nggak coba nggak yang dihafal aja. Nah, itu subhanallah. Nah, ya boleh dipraktekkan, silakan. Tapi baiknya memang kalau bisa jangan dipraktekkan di luar ya. Mohon maaf, misalnya di masjid jasa begini. Jadi orang bertanya-tanya yang nggak belajar, yang nggak ngerti. Kamu kok soal begitu? Nah, tapi boleh. Tapi kalau misalnya bisa menjelaskan, harus apal juga hadisnya. Ya, kalau ada yang nanya apa hadisnya, boleh sholat duduk. Nah, ya. Kalau ditanya begitu, aduh, saya lupa hadisnya apa. Ya kan? Wah, ngarang-ngarang. Nah, ini pentingnya ya. Kaifa kana yasna'u Rasulullah. Ada kan sini kan tuh. Kalau Aisyah kaifa kana yasna'u Rasulullah fi raqatain wa jalis tuh. Itu aja diriwayatkan Aisyah itu ya, ketika Rasulullah salat apa? Salat gimana? Duduk. Karena yaqra'u fihi ma fa idza arada ayyarka qoma faroka'ah tuh ya. Ketika Rasulullah ingin ruku dia berdiri. Nah, coba mudah-mudahan habis dibaca terus Allahu Akbar. Mau ketika Allahu Akbar baru berdiri. Nah, jangan lupa Qur'annya diletakkan di atas meja.
berdiri ruku, Allah Akbar, subhana rabbil azim, sami Allah. Nah, sujud, sujud selesai, baru ketika berdiri lagi, duduk lagi, baca Quran lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, subhanallah ya. Nih, belum pernah dipraktekin seperti ini kan? Belum tahu kan? Ya, jadi kita sudah tahu. Silakan nanti sholat apa suruk atau sholat duha, silakan dipraktekkan, nggak apa-apa. Baca Quran. Nah, dibaca Qurannya dari juz 1. Misalnya nih, rakaat pertama juz 1, rakaat kedua juz 2. Subhanallah. Hebat gitu. Ya, berapa jam itu ya? Jadi selama ini kita mungkin baca Al-Quran saja, tapi ini sholat dan membaca Al-Quran double. Berarti apa? Pahalanya double. Banyak kita dapatkan pahala itu. Silakan kalau ada bertanya, ya sebelum kita tutup, nanti 5 menit, khawatir nanti mati lagi nih sebelum apa sebelum ditutup nih. Lebih baik ditutup di awal. Ya nggak afdol kalau kita nutupnya nggak udah mati tanpa ditutup. Ya, silakan kalau ada bertanya terkait dengan apa tadi kita belajar tentang sholat sunnah di rumah. Ya, sholat sunnah di rumah, lalu eh, lama berdiri, ya sholat apa lebih utama tuh yang lama berdiri. Nah, kalau masih mampu berdiri, berdiri, ya berdiri. Mohon maaf kalau saya mungkin saya sedang diuji, mungkin saya kena apa ya kolesterolnya tinggi. Saya itu kalau berdiri lama itu apa ya, mohon maaf, kepala saya itu sakit gitu. Jadi kaki saya itu nggak bisa nahan lama. Itu mungkin kolesterol. Saya udah periksa kolesterol saya tinggi. Akhirnya saya cari obat nih, belum. Saya udah dapatkan obatnya, tapi saya belum beli. Ya, maka saya harus. Tapi tetap usaha. Jujur saya itu harus usaha. Bagaimana sholat saya itu kalau berdiri lama tetap kuat. Itu kalau saya lama-lama berdiri tuh pusing gitu. Kecuali kalau saya imam nggak pusing karena saya bersuara gitu kan, karena bersuara jadi lupa apa ya itu. Jadi mungkin ada yang bergerak sarafnya. Silakan ada yang bertanya. Oke, sebelum kita tutup ya, Bismillah. Ustadz izin bertanya, jika sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh bagi laki-laki, baiknya di masjid atau di rumah dulu sebelum ke masjid? Nah, ini sebenarnya kan banyak kita lihat di masjid itu sebelum azan itu sepi. Kenapa? Karena banyak orang sholat sunnahnya sebelum azan, setelah azan gitu sepi. Tapi memang di lebih afdol memang di masjid. Ya, lebih afdol di masjid. Ya, karena di masjid itu uh, utamanya kan banyak ya. Pertama sholat tahiyatul masjid, ya kan? Sebelum sholat sunnah itu sholat tahiyatul masjid. Mungkin sholat wudhu, sholat sunnah wudhu. Nah, afdolnya lagi di rumah juga sholat sunnah, tapi di masjid juga sholat sunnah. Di rumah sholat sunnah wudhu, nah kan wudhu dulu itu di rumah, habis itu sholat sunnah wudhu. Nah, setelah itu ke masjid sholat sunnah tahiyatul masjid. Habis itu azan sholat apa sunnah sebelum subuh. Nah, itu lebih abdul. Itu dapat 3 itu. Nah, bukan berarti sholat sunnah itu di rumah itu hanya sebelum sholat, tidak. Sholat sunnah wudhu itu juga dihitung sholat sunnah, ya. Tuh bisa. Makanya kan masa kalau sholat sunnahnya di rumah terus berarti ke masjidnya setelah azan dong, ya kan begitu kan, ini ya logikanya ya. Berarti sepi dong masjid pada sholat sunnah di rumah semua. Ketika azan, ketika mau qomat baru datang semua, kan begitu. Nah, lebih afdol memang kalau laki-laki sholat sunnah wudhunya di rumah, setelah itu menuju ke masjid, sholat tahiyatul masjid sebelum azan, baru sholat sunnah sebelum qomat atau sebelum subuh. Subhanallah. Itu ya, bagus nih pertanyaannya. Kalau laki-laki lebih, ini anak-anak nih, penting anak-anak dibangunkan, ayo sholat di masjid, libur. Walaupun sekolah tetap, ya, subhanallah. Itu ada di masjid sini, Masjid Indah Satu itu anak kecil itu, subhanallah, hebat. Waktu TK masih rajin ke masjid, sekarang udah SD ke masjid. Itu kalau ke masjid itu udah pakai seragam sekolah, bayangkan itu. Orang tuanya didikannya bagus sekali itu, ya Allah, sampai sekarang masih rajin ke masjid. Walaupun ke masjid dia tidur. Ya kan? Tidur itu hebat, tapi kan yang penting dia udah tahu masjid, udah kenal masjid. Tapi habis sholat tidur. Ya namanya anak-anak ya pasti ngantuk lah habis itu kan, bangunnya jam begitu. Ya nggak apa-apa, diperbolehkan. Habis kita bangunkan biar nanti di sekolah juga nggak ngantuk. Tidur mungkin nunggu orang tuanya lagi
zikir dulu, dia tidur dulu diperbolehkan. Jadi nggak harus dipaksa anaknya zikir dulu. Ini ya kasihan ya, biarkan. Itu pentingnya ya. Alhamdulillah, makasih atas pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah sholat sunnahnya tetap di masjid, tapi di rumah sholat sunnah wudhu. Jadi dapat semua sholat sunnah wudhu di rumah, sholat sunnah tahiyyatul masjid di masjid, tapi itu sholat sunnah lagi sebelum mulai sholat. Ya, gitu subhanallah. Hayya bina natatim bikrati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis wayaki ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pekan depan pembagian Jazakallah sholat khairan, sunnah. Ustaz. Ya, syukran. Afwan. Wa iyyakum. Hmm.